Di kajian itu banyak keutamaannya. Yakin mboten? Yakin. Yakin sedaya nggih? Walaupun ini gaib, belum nyata tapi sudah yakin. Sekarang saya tanya, koreksi diri. Koreksi pada saya sendiri juga, ibu, bapak juga, saudaraku semua. Apakah kita sudah menjalankan semaksimal mungkin? Sampun napa mboten? Sampun napa mboten? Nah ini. Padahal ini nanti balasannya surga. Surga kholidina fiha abadan. Selamanya sajek jumplek di surga. Itu balasannya. Tapi kita baru menjalankan biasa-biasa saja. Standar. Pokoknya ya pergi ke masjid. Itu yang ini, alhamdulillah ini yang hadir ini sudah luar biasa. Sudah mau ke masjid. Mudah-mudahan yang belum, saudara kita di sekitar kita segera bisa juga ikut menjalankan sholat berjamaah ke masjid. Itu, monggo kita koreksi, semoga kita semakin mau meningkatkan kualitas ibadah kita. Ya, karena waktu dan Ustadz Supriyadi LC sudah hadir, monggo untuk berikutnya kita simak baik-baik untuk kajian pada pagi hari ini. Namun sebelum kita mendengarkan Ustadz, monggo kita mulai dengan kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan nanti ke depan kira-kira 1 jam untuk kajian Ustadz Supriyadi LC, dan nanti dilanjutkan sholat suruk, sholat isrok, terus kita sarapan bersama-sama. Mengaten nggih? Monggo kita simak baik-baik dan yang terpenting kita bisa mengamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sehat sedanten nggih? Alhamdulillah. Mohon maaf atas sedikit keterlambatannya nggih. Jadi sebelum kita masuk ke kajian, saya ingin sedikit mengingatkan dengan sebuah ayat yang ada di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 Bapak Ibu. Ketika Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Ketika Allah mengatakan, walaupun sebenarnya hukumnya di dalam Al-Qur'an itu al-aslu lil amri lil wujub. Perintah dari Allah itu hukum asalnya semuanya wajib untuk ditunaikan.
Apa perintah Allah saat itu atau di ayat ini? Karena ini adalah rangkaian dari ya ayyuhalladzina amanu di ayat sebelumnya. Pokoknya kalau ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, Allah memanggil kita orang yang beriman, mesti sakwise niku isine nek mboten larangan nggih, perintah. Kali ini Allah memerintahkan apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum. Dan sedekahkanlah, infakkanlah dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian. Jadi kebanyakan orang niku kan gelem amal soleh, gelem infak. Niku nek wis kematian itu ada di depan mata. Misal divonis dokter, umurmu tinggal 2 bulan itu. Nah, nanti dia akan gimana caranya 2 bulan itu memperbanyak bekal untuk akhirat, kehidupan akhirat. Atau bahkan mungkin divonis kamu bakal besok nggak bertahan lama. Wah, dia langsung bikin wasiat infak sana infak sini gitu. Nah, jangan sampai itu terjadi. Kita hanya beramal soleh ketika kita sudah di hadapan maut. Karena apa? Niki Bapak Ibu, angen-angene tiyang ingkang sudah mau meninggal. Ini berlaku untuk semua orang. Apa itu? Mereka akan mengatakan fayaqul, mereka akan berkata fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin musamma au ila ajalin qarib afwan. Ya Rabb, seandainya engkau mau menyisihkan waktu sedikit saja untuk saya. Laula akhartani ila ajalin qarib. Waktu sing sedikit mawon sebelum saya meninggal. Apa yang akan dia lakukan? Fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Maka saya berjanji saya akan menyedekahkan harta saya dan saya akan menjadi orang-orang yang soleh, berbuat kebaikan. Di ayat ini ada sentilan untuk kita Bapak Ibu, bahwa nek mau berinfak atau beramal soleh, niku jangan nunggu kalau sudah mendekati kematian. Nek jenengan mau berinfak atau beramal soleh, amal soleh niku termasuk apapun bentuknya, ngaji, datang ke masjid, sholat jamaah dan semuanya. Jangan menunggu kalau sudah mau meninggal. Dan kenapa di sini kok sedekah dikedepankan Bapak Ibu? Karena kita harus cerdas. Hidup kita itu sebentar, sedangkan perjalanan sangat panjang. Maka carilah amal-amal yang dia itu bisa mengalir walaupun kita meninggal. Maka di sini adalah sedekah jariyah maksudnya. Sedekah niku terserah bentuknya, mau sedekah ilmu, mau sedekah harta. Walaupun sebenarnya kalau disebut infak itu lebih ke harta. Apalagi ini kadosnya lagi bangun ya Pak. Ini mulai kapan ini Pak? Sudah mungkin waktu saya ngisi terakhir belum nggih? Sudah toh? Masa sih? Sudah. Oh sudah toh. Nah ini Bu, paling enggak Bapak Ibu, jenengan paling enggak itu urun bata 1. Selama batanya itu nancep itu nanti jenengan dapat pahala jariyah dipakai untuk kepentingan umat. Kita itu umurnya sebentar. Nabi Muhammad itu umurnya 63 tahun. Nunggu di alam barzah sampai saat ini belum kiamat itu sudah 1400 tahun. Nah maka kita harus cerdas. Dan kalau kita sudah punya agenda-agenda kebaikan, maka harus diteteki. Jangan sampai kita nanti kalau sudah di atas kasur baru berangan-angan, ya Allah saya kenapa waktu sehat kok enggak ke masjid? Kenapa dulu waktu sehat saya tidak beramal soleh, banyak mengaji? Ketika penglihatan sudah diambil, ya Allah kenapa dulu waktu saya bisa baca kok enggak banyak membaca Al-Quran? Nah, maka jangan sampai kita itu digambarkan oleh Al-Quran, termasuk yang di dalam Al-Quran ini orang-orang yang menyesal sehingga meminta oleh Allah tenggang waktu, padahal ajal itu tidak bisa diundur walaupun sesaat. Toyib,
termasuk di dalamnya kita itu harus belajar Bapak Ibu. Belajar mengenai agama ini. Saya kemarin lihat eksperimen sosial, niku agak ngelus dodo. Kenapa? Karena anak-anak muda di usia remaja kita, SMA atau kuliah, ketika ditanya, ada berapa rukun iman itu? Ada berapa rukun iman? Banyak sing jawabnya salah Bapak Ibu. Ada yang 5, ada yang 6, 6 kadang ora yakin. Ketika disuruh nyebutkan apa saja itu, mereka bingung. Salah-salah. Apa jangan-jangan kita sendiri nggak tahu rukun iman itu apa aja? Kenapa Bapak Ibu rukun iman itu? Pertama, iman kepada Allah, kemudian malaikat, kemudian kitab-kitab, kemudian rasul-rasul, kemudian hari akhir, kiamat. Terakhir, takdir yang baik maupun buruk atau qadha dan qadar. Qadha dan qadar. Tapi sebatas tahu nggih, dereng cukup Bapak Ibu. Kita harus mengimani sesuatu itu atas dasar ilmu. Kudu sinau. Kudu kenal sama Allah. Allah itu seperti apa. Bukan kita mencari tahu seperti apa. Maksudnya ya kita harus tahu Allah itu harus ditempatkan sebagaimana dalam kehidupan. Harus kenal. Biar besok bisa menjawab man rabbuka, siapa Tuhanmu. Kemudian harus kenal dengan pembawa wahyu para malaikat atau pengatur. Allah ini kan menugaskan banyak malaikat untuk mengatur urusan dunia ini. Bahkan urusan akhirat juga. Nah itu harus semuanya belajar. Dan untuk rukun iman ini, karena ini berkaitan semuanya dengan keyakinan Bapak Ibu. Rukun iman itu semuanya masalah keyakinan. Maka harus dipelajari berdasarkan dengan dalil-dalil yang pasti, yaitu Al-Quran dan sunnah yang sahihah. Al-Quran dengan hadis dan hadis-hadis yang sahih. Ya syukran jazakumullah. Ingkang tahu apa tak ini Mas? Izin minum dulu nggih. Bismillah. Jadi kita harus mempelajarinya dari sumber yang benar Bapak Ibu. Jangan sampai akidah keyakinan itu kita belajar dari kila wakol. Katanya-katanya. Jarine bapakku, jarine ibuku, jarine wong tuaku, mbah-mbahku. Itulah yang terjadi kepada masyarakat jahiliyah dulu ketika Rasulullah itu menyeru mereka untuk menghilangkan seluruh Tuhan-Tuhan yang ada dan menjadikan satu. Mereka semua gumun. Iki Muhammad ki piye? Mosok Tuhan sing akeh kuwi sing biasa kita sembah, maksudnya kita jadikan perantara kepada Allah, mosok semuanya harus dihilangkan. Ini sesuatu yang mengherankan. Enggak didapati di nenek moyang, mbah-mbah. Maka jangan sampai kita itu beragama hanya karena mengikuti kebiasaan orang tua atau warisan nenek moyang. Makanya nek ngoten enggak bisa bedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jari ini tok. Nah, di antara keimanan itu adalah keimanan kepada para anbiya. Ini yang mau saya bahas pada kesempatan kali ini. Kita itu dalam mengimani para nabi, la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Kita tidak boleh membedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain. Kita punya nabi satu, yaitu Nabi Muhammad. Tapi tidak boleh membedakan antara Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain. Jadi dalam hal ini kita harus benar-benar mempelajari
para anbiya itu. Dan harus mengilmuinya sesuai dengan dalil-dalil yang sahih. Ini Al-Quran nggak perlu diragukan. Masalahnya kadang hadis-hadis. Dan pada kesempatan kali ini ada satu nabi yang mau saya bahas. Sinten niku Bapak Ibu? Nabi Isa. Nabi Isa. Jenengan harus bisa bagaimana mendudukkan Nabi Isa yang benar. Bagaimana orang muslim itu mengimani tentang Nabi Isa. Jangan sampai terjadi kesalahpahaman. Karena keimanan kita terhadap Nabi Isa itu berbeda dengan keimanan agama lain terhadap Nabi Isa. Dan khususnya di dalam hal ini, jenengan bisa buka di tafsir surat An-Nisa ayat 157 sampai 158. Walaupun ini sebenarnya sebagian dari ayat-ayat yang berbicara mengenai Nabi Isa. Baik, akan saya langsung bacakan saja. Kalau ingin lebih komplit dari 155 Bapak Ibu. Surat An-Nisa 155 sampai 158. Allah berfirman, "Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihimul anbiya'a bighairi haqqin wa qalihim qulubuna gulf bal taba'allahu 'alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila." Ini Allah itu dalam gugusan ayat ini menceritakan sebelum masuk ke pembahasan Nabi Isa, Allah menceritakan umat Yahudi yang saat itu hidup di tengah kehidupannya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu sebenarnya diutus untuk orang-orang Yahudi saja Bapak Ibu. Karena nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah untuk sebuah umat saja. Jadi diutus untuk Bani Israel sebenarnya. Bani Israel. Tapi ternyata Bani Israel itu punya kebiasaan yang luar biasa. Luar biasa buruk maksudnya. Apa itu? Allah sebutkan yang pertama adalah mereka suka fabima naqdihim mitsaqahum. Mereka suka mengingkari janji. Maka jangan pernah percaya kalau Anda itu menjalin sebuah kesepakatan dengan orang Bani Israel. Harus waspada. Silahkan tapi harus waspada. Karena kenyataan membuktikan mereka itu suka mengingkari janji. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Karena mereka menganggap bahwa janji itu hanya berhak ditunaikan, wajib ditunaikan kepada orang yang sesama Bani Israel. Nek sama selain Bani Israel, maka mereka merasa tidak wajib harus menunaikannya. Makanya betapa sering jenengan lihat. Saat ini Bani Israel kan terpusat di sana, di negara Israel ya, Yahudi. Itu sering banget perjanjian gencatan senjata itu dilanggar. Karena memang mereka nggak nganggep janji-janji dengan selain Bani Israel. Wong jangankan orang Palestina ya, Nabi Muhammad saja yang sudah jelas-jelas gencatan senjata dengan Bani Israel pada saat itu saja dikhianati, diserang Nabi Muhammad. Nah maka Allah menyebutkan yang kedua adalah wabikufrihim bi ayatillah, dan juga kekufuran mereka terhadap ayat-ayat Allah. Mau didatangkan tanda-tanda kebesaran seperti apapun, mereka itu sukanya ngeles, nggak mau beriman. Bahkan mereka itu aslinya Bapak Ibu hafal sekali ciri-ciri Nabi terakhir sebagaimana menghafal anak-anak mereka. Kita nih nek anak kita misalkan pulang dari sekolah, jemput anak, ada 100 anak keluar dari pintu gerbang, mesti langsung kenal mana anak kita.
Entah itu dari suara langkah kakinya, entah itu dari penampakannya, walaupun kecil dari jauh. Kita kenal karena itu anak kita. Nah, Bani Israel itu mengenali ciri-ciri Nabi terakhir lebih dari sekedar mengenali anak-anak mereka. Tapi ternyata ketika apa yang dijanjikan oleh Allah datang, Nabi Muhammad lahir, mereka tahu itu beliau adalah Nabi terakhir. Ning sayange mboten berasal dari kalangan mereka, maka mereka tidak pernah mau mengimaninya. Kemudian wa qatlihimul anbiya bi ghairi haq. Mereka suka membunuh para nabi. Termasuk nanti Nabi Isa dibunuh sama mereka. Walaupun itu menurut mereka. Bahkan nabi-nabi sebelumnya banyak, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Semuanya dibunuh tanpa keraguan Bapak Ibu. Itulah sifat dari Yahudi. Maka jangan heran kalau Yahudi itu kerjanya membunuh di sana sini. Wong Nabi saja dibunuhi. Maka hati-hati. Kemudian mereka mengatakan qulubuna guluf. Hati kami itu sudah tertutup, sudah penuh. Maksudnya apa? Mereka itu ada ulama yang mengatakan mereka sudah terlalu pinter sehingga sudah tidak bisa menerima ilmu lagi, merasa pinter. Makanya kita itu kalau di hadapan orang jangan sampai gelasnya itu penuh Bapak Ibu. Ada istilah orang sekarang kosongkan gelasmu. Maksudnya apa? Nek kita mau belajar, sing teng otak niku dikosongke rumiyin, ojo kakean pikiran. Mungkin nggak bisa menerima ilmunya. Bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Akan tapi sebenarnya hati mereka itu sudah dikunci oleh Allah, maka tidak ada yang beriman di antara mereka kecuali sedikit saja. Di antara Bani Israel niku cuman sedikit sing benar-benar mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bikufrihim wa qaulihim ala Maryam buhtanan adima. Nah ini mulai masuk ke kisah Nabi Isa. Dan terhadap kekufuran mereka dan perkataan mereka terhadap ibunda Maryam. Maryam niku kan anaknya Imron Bapak Ibu. Jenengan ngertos nggih, teng Al-Qur'an niku ada surat namanya Ali Imron. Keluarga Imron. Nah, keluarga Imron itu punya anak namanya Maryam. Nah, Maryam niku nggih lahir sudah ditinggal sama Imron. Imron itu meninggal beberapa bulan sebelum kelahirannya ibunda Maryam. Dan ibunda Maryam itu sudah diwakafkan oleh ibunya untuk menjadi penjaga Baitul Maqdis. Penjaga masjid, pelayan masjid. Nah, seorang wanita yang menjaga kesuciannya, ketika oleh Allah ditiupkan ruh ke dalam perutnya, sehingga dia harus menepi dari kehidupan, menyingkir dari kehidupan, kemudian pulang-pulang menggendong bayi. Apa yang dikatakan Bani Israel pertama kali? Mereka semuanya mengatakan, apa ini wahai Maryam? Bapakmu itu orang yang terhormat. Ibumu itu adalah wanita yang menjaga dirinya, bukan pelacur. Kok kamu pulang-pulang tiba-tiba bawa bayi? Dituduh berzina. Ibunda Maryam, sang perawan suci itu, oleh Bani Israel dituduh berzina. Hingga akhirnya oleh Allah yang ibunda Maryam saat itu diperintahkan agar tidak mengatakan apapun kalau ada celaan, dikonposo ngomong, ketika nunjuk ke bayinya langsung bicara sendiri. Ini bisa jenengan dapati di surat Maryam nanti. Tapi sebuah catatan bahwa kebiasaan Bani Israel itu bahkan orang yang terhormat pun dia berani menuduhnya sebagai pezina. Kemudian wa qaulihim
Inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam. Isa bin Maryam. Dan mereka itu mengatakan bahwa kami telah berhasil membunuh Isa bin Maryam. Isa anaknya Maryam. Rasulullah yang dia itu adalah seorang utusan Allah. Maka Bapak Ibu, orang Yahudi itu selamanya tidak akan mau masuk ke agama Nasrani. Kenapa? Karena mereka merasa sudah berhasil membunuh Tuhannya orang Nasrani, yaitu Isa ibnu Maryam. Orang Yahudi itu, mereka terkenal dengan keberaniannya untuk membunuh para nabi. Tapi ternyata pengakuan itu apakah benar? Nah ini yang harus diyakini oleh orang Islam Bapak Ibu. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Akan tetapi mereka itu sebenarnya tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum. Tapi yang dibunuh itu adalah orang yang dinampakkan seperti Nabi Isa. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa tiba'id dhann illa tiba'ad dhanni wa ma qataluhu yakina. Dan mereka semua itu sebenarnya juga berselisih. Sebenarnya sing dipateni iki Isa tenan apa ora? Mereka sendiri juga bingung. Dan sebenarnya mereka itu hanya mengikuti prasangka saja, tidak ada satupun yang membunuh dengan keyakinan bahwa apakah itu benar-benar Isa apa bukan. Nah ini kalau dibuka di kitab tafsir, ada kisahnya sangat panjang. Tapi hakikatnya di sini Allah sebutkan bahwa barrafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Akan tetapi sebenarnya Nabi Isa sing asli niku diangkat sama Allah. Dan Allah itu maha perkasa, maha kuat, maha mampu, dan maha bijaksana. Nah, keyakinan kita Bapak Ibu, Nabi Isa niku dereng meninggal. Di kitab tafsir Ibnu Katsir secara singkat nih saya jelaskan mawon. Jadi, kenapa kok bisa Nabi Isa niku kok dibunuh? Niku ceritane karena memang Bani Israel niku enggak senang dengan Nabi Isa. Nabi Isa itu punya mukjizat yang luar biasa Bapak Ibu. Namanya kan Al-Masih. Al-Masih Isa ibnu Maryam. Kenapa dikatakan Al-Masih? Al-Masih itu dari kata masahayam sahu, artinya mengusap. Salah satu tanda mukjizatnya Nabi Isa, beliau kalau mengusap orang yang buta, maka akan hilang butanya. Kalau beliau mengusap orang yang sopak, orang sopak niku napa nggih? Botak nggih. Atau yang enggak punya rambut karena penyakit. Itu nanti akan sembuh. Kemudian kalau beliau membuat dari tanah liat burung-burungan gitu, bentuk nopo burung gitu, nanti bisa hidup dengan izin Allah, jadi burung beneran. Dan kalau beliau itu memerintahkan orang yang meninggal untuk hidup kembali, maka dengan izin Allah orang itu akan hidup. Nah karena Bani Israel itu enggak suka dengan kemasyhurannya Nabi Isa. Nabi Isa punya pengikut banyak. Mulai punya pengikut. Maksudnya orang yang bersimpati. Walaupun nanti ada pengikut khususnya yang disebut dengan Hawari. Al-Hawariyun itu ada 12 orang. Yang kemana-mana itu melindungi Nabi Isa. Bodyguardnya. Nah beliau itu hidupnya walaupun Nabi itu pindah-pindah Bapak Ibu. Karena gangguan orang Israel tadi atau orang Yahudi tadi. Sehingga ketika beliau itu pindah ke Damaskus atau Syria, orang-orang Israel ini menghasut raja yang ada di Damaskus. Rajanya itu dihasut bahwa ada orang yang menyebarkan aliran sesat. Dia itu punya pengikut banyak.
Dan dia ingin meruntuhkan negara. Gitu. Dia mengancam kedudukan sang raja. Raja pada saat itu menyembah bintang. Agamanya itu agama Yunani. Nah karena hasutan ini, akhirnya Raja Damaskus mengutus beberapa orang dipandu oleh orang Yahudi untuk membunuh Nabi Isa dan membunuh Nabi Isa. Hingga akhirnya ditunjukkanlah tempat persembunyian atau markasnya Nabi Isa. Mungkin yang sering kita dengar itu kan ada orang yang berkhianat dari kelompok Nabi Isa yang 12 itu menunjukkan tempatnya perlindungan Nabi Isa. Kemudian namanya siapa? Yudas, Yudas Iskariot. Itu yang biasa kita terima dari kecil. Kemudian ternyata diserupakan dan akhirnya yang disalib dan yang dibunuh adalah Yudas ini. Tapi Bapak Ibu, justru kalau di kitab tafsir Ibnu Katsir, itu yang disebutkan ini kisah belakangan. Dalam artian bukan kisah yang utama. Kisah yang utama itu justru ketika Nabi Isa itu sudah dikepung oleh pasukan raja atas petunjuk orang Yahudi. Dan itu waktu itu sudah hari Jumat menjelang maghrib atau malam Sabtu. Itu Nabi Isa mengatakan kepada para penolongnya itu, hawarinya itu, yang 12. Beliau mengatakan, siapa di antara kalian yang pingin jadi tetanggaku di surga? Barang siapa yang pingin jadi tetanggaku di surga, silahkan keluar dan nanti Allah akan menyerupakan wajahnya seperti saya. Barang siapa yang mau berkorban untuk saya, maka kelak dia akan menjadi tetangga saya di surga. Hingga ada satu orang pemuda yang datang, yang berdiri. Saya wahai Rasulullah, saya wahai Nabi Isa. Tapi melihat dia itu masih muda, Nabi Isa eman-eman. Jangan kamu, yang lainnya dulu. Ternyata yang tua-tua nggak ada yang berani. Sampai 3 kali. Hingga yang berdiri itu, pemuda itu terus. Ditawarkan 3 kali, yang berdiri pemuda itu terus. Hingga akhirnya Nabi Isa berkesimpulan, oh berarti memang kamu yang ditakdirkan untuk menjadi tetangga saya di surga. Hingga akhirnya anak muda ini keluar dan diserupakan sebagai Nabi Isa. Nah, sing nyalip niku asline ora ngerti Nabi Isa ki sing kaya piye. Orang-orang Damaskus, pasukannya itu yang ditugasi membunuh, aslinya enggak mudeng. Isa ki wonge sing ngendi, gitu, nak mudeng. Maka disebutkan wa maqataluhu yakinan, mereka sebenarnya enggak membunuh secara yakin 100%. Hanya ada beberapa orang Yahudi yang ditanya, iki wonge bener iki ora gitu. Nah, karena waktu itu sangat gelap kondisinya, akhirnya hanya berprasangka juga orang Yahudi itu, ya ini orangnya gitu. Apalagi sudah diserupakan oleh Allah. Dan akhirnya sesuai dengan perintah raja. Raja itu pingin membunuh Isa ini yang mengancam kekuasaannya itu dengan cara yang mengenaskan. Disiksa dulu, yaitu disalib, dipaku tangan dan kakinya, kemudian dikasih duri-duri di kepalanya. Makanya jenengan nek person itu coba dilihat. Orang-orang kalau bikin patung Nabi Isa kan ya kayak gitu niku. Dipaku, disalib dan napa niku? Dikasih duri di kepalanya. Untuk menyiksanya. Nah, padahal aslinya ketika pasukan itu sudah mengepung, tiba-tiba di tempat persembunyian itu, atapnya itu terbuka, kemudian Nabi Isa merasa mengantuk dan akhirnya diangkat ke atas oleh Allah. Jasad dan ruhnya. Dan kelak akan diturunkan oleh Allah di akhir zaman. Sebenarnya tema pembahasan ini nanti sangat berkaitan dengan akhir zaman Bapak Ibu. Maka nanti akan saya bawakan beberapa hadis mengenai Nabi Isa di akhir zaman. Ini cocok banget temanya ini. Dino iki yo berkaitan dengan Nabi Isa,
terus ya akhir tahun gitu ya, akhir zaman ya. Nah itu tadi mengenai peristiwa Nabi Isa. Nah di antara pengikut ini, yang masih ada orang 11 ini terpecah menjadi 3. Ada yang mengatakan setelah peristiwa itu, saking takjubnya dengan peristiwa itu, ada yang mengatakan dulu itu pernah hidup di antara kita Tuhan. Jadi menuhankan Nabi Isa. Pernah hidup di antara kita Tuhan, kemudian dia itu pergi ke langit ketika mau dibunuh. Yang pertama, golongan pertama itu mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan. Kemudian ada golongan yang kedua, menganggap bahwa dulu pernah hidup di antara kita itu anak Tuhan, menganggap anak Tuhan. Kemudian diangkat ke langit sehingga tidak terbunuh. Kemudian ada yang bersaksi di antara 11 itu, kelompok yang ketiga yaitu dulu pernah tinggal bersama kita utusan Tuhan yaitu Rasulullah Isa, kemudian diangkat oleh Allah ke langit ketika peristiwa pengepungan itu. Dan inilah yang kelompok yang nanti lurus terus atau muslim. Keyakinannya sesuai dengan apa yang kita yakini. Tapi kelompok ini yang pertama kali hilang. Tinggallah kelompok yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu Tuhan atau anak Tuhan. Nah, ini adalah peristiwa mengenai pengangkatan Nabi Isa yang wajib kita yakini Bapak Ibu. Bahwa, karena gini, biasa nih tanggal 25 itu nanti akan disetelkan film mengenai sejarah kehidupan Nabi Isa. Tapi menurut versi agama lain. Maka jangan sampai anak kita itu terkesima dengan film itu dan meyakini bahwa Nabi Isa itu benar-benar terbunuh di salib. Seorang muslim berdasarkan kabar yang ada di dalam Al-Quran meyakini bahwa Nabi Isa itu masih hidup dan diangkat oleh Allah di surga. Dan akan diturunkan pada akhir zaman kelak. Nah, berkaitan dengan hal itu, maka ada beberapa hadis Bapak Ibu, beberapa saja. Niki sampai jam berapa nih Pak? Suruh ini. 5:30 ya, masih ada waktu. Ada beberapa hadis yang menunjukkan mengenai hal-hal tersebut. Hadis yang pertama adalah, ini hadisnya sahih semua Bapak Ibu. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqqi dhahirina ila yaumil qiyamah." Rasulullah membuka hadis ini dengan pernyataan bahwa nanti akan ada di antara umatku orang-orang yang senantiasa berjuang di jalan Allah. Dia curahkan pikirannya untuk agama Islam, dia curahkan hartanya untuk Islam, dia curahkan waktunya untuk Islam. Berjuang demi membela Islam sampai hari kiamat. Ada Bapak Ibu kelompok-kelompok yang atau beberapa orang yang dia itu mengabdikan dirinya untuk Islam. Yang dipikir gimana caranya memakmurkan Islam ini, menegakkan kalimat Allah. Enggak cuma sekedar hidup di dunia, piye carane gen penak uripe. Ada orang yang berkorban Bapak Ibu di agama ini, pasti ada. Nek bisa pastikan itu diri kita Bapak Ibu. Ikut andil dalam perjuangan ini. Karena Islam itu mesti akan jaya dengan atau tanpa kita. Tinggal kita itu mau menautkan diri atau tidak. Rasulullah mengatakan sampai hari kiamat nanti ada orang-orang yang akan terus berjuang di jalan Allah ini. Kan saat ini kan istilah-istilah baru itu, pejuang subuh lah, pejuang sedekah lah, pejuang apalah itu. Nah itu sebenarnya untuk memotivasi diri juga. Di saat yang lain nggak mau ke masjid, saya harus mau ke masjid. Di saat yang lain nggak mau sedekah, saya harus sedekah. Sampai ada istilah, kalau ada 1000 orang yang berjuang di jalan Allah, saya pasti ada di situ. Kalau ada 100 orang, maka saya juga pasti ada di situ.
Kalau cuma 10 orang, saya juga pasti ikut. Kalau cuma ada 1 orang, maka itu berarti diri saya. Maka nek berjuang itu jangan nunggu konco. Yang penting makat bismillah. Walaupun memulainya sendirian, pasti nanti Allah temukan dengan orang-orang yang sevisi dan semisi. Karena Rasulullah di sini mengatakan ta'ifah, sekelompok orang, enggak cuma sendirian. Kemudian Rasulullah mengatakan, fayanzilu Isa ibnu Maryam alaihi salam fayakul amiruhum, kemudian turun Nabi Isa alaihi salam. Kalau di hadis lain disebutkan Nabi Isa itu nanti akan turun ketika waktu subuh kayak ngeten iki dari Menara Putih di Damaskus, di Syria. Memang Nabi Isa niku dulu hidupnya di Syria, di Syam. Muter-muter daerah mriku Palestina. Bukan di barat, bukan di Eropa Bapak Ibu. Karena memang Nabi Isa niku aslinya nabi untuk Bani Israel gitu. Beda, Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh dunia. Nek nabi-nabi sebelumnya itu hanya untuk umat tertentu. Nah ini wong Israel dhewe ra gelem mengimani Nabi Isa. Malah orang yang bukan Bani Israel malah mengimani Nabi Isa. Nah, Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah. Kemudian berkata pemimpin Islam pada waktu itu, pejuang Islam itu ada pemimpinnya. Saat itu berkata, Ta'al sholli lana. Kemarilah wahai Nabi Allah dan sholat bersama kami. Pingin dijadikan imam. Ya ibaratnya kalau kita kedatangan kiai gitu kan biasanya dipersilahkan untuk menjadi imam. Karena kita tahu makomnya tinggi. Dan ini kita tahu beliau itu nabi. Kemudian apa yang dikatakan Nabi Isa? Enggak. Saya enggak akan menjadi imam. Inna ba'dakum ala ba'din umara. Karena sebenarnya Allah itu sudah mengangkat imam di antara kalian. Jadi salah seorang di antara kalian itu imam bagi yang lainnya. Takrimatallah hadhil ummah. Sebagai bentuk penghormatan Allah terhadap umat ini. Jadi memang umat Islam itu harus dipimpin oleh kalangan umat Islam Bapak Ibu. Itu sebagai bentuk penghormatan Allah. Jangan sampai dipimpin oleh selain umat Islam. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Isa saat itu turun, niku mboten beto syariate beliau dulu. Juga tidak membawa syariat baru, tapi langsung gabung kepada syariatnya Nabi Muhammad. Nabi Isa mawon, sing nabi nih, sing dianggap Tuhan, ketika hidup setelah masanya Nabi Muhammad, itu saja tunduk kepada syariatnya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Islam. Karena memang agama para anbiya itu satu Bapak Ibu. Agamanya itu agama tauhid. Intinya mengesahkan Allah, gimana kita itu beribadah hanya kepada Allah. Justru ketika kita menduakan Allah, itu menyimpang dari seluruh ajaran para nabi. Kalau sampai kita mengatakan Allah itu ada 2, Allah ada 3, Allah ada banyak, Allah ada di mana-mana gitu. Nah, itu sudah menyimpang dari inti ajaran para nabi. Karena inti ajaran nabi itu semuanya adalah mentauhidkan Allah, menjadikan Allah itu esa seesa-esanya. Tidak boleh dijadikan tandingan bagi Allah. Makanya kalau kita buka di surat Al-Ikhlas tafsirnya, Qul huwallahu ahad. Kan disebutkan lam yalid walam yulad. Sifat Tuhan itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara. Ini kenapa kok bisa turun ini? Karena Bani Israel mengatakan
kami itu punya Uzair, anak Allah. Itu. Orang Nasrani mengatakan kami punya Isa, anak Allah. Uzair niku nggih nabi. Neng diangkat jadi anak Allah. Lah Islam duwe apa gitu. Maka kita nggak boleh melu-melu Islam punya Muhammad anak Allah, itu nggak boleh Bapak Ibu. Kita nggak boleh mengangkat derajat Nabi Muhammad sebagai anak Allah. Maka kita katakan Nabi Muhammad dan juga nabi-nabi sebelumnya semuanya itu adalah utusan Allah, Rasulullah. Dan di sini tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Bahkan seandainya Nabi Isa turun, maka dia akan mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Bahkan beliau tidak mau jadi imam, cukup menjadi makmum. Tandanya apa? Beliau sami'na wa ata'na dengan keputusan imam yang ada pada saat itu, pemimpin kaum muslimin pada saat itu. Dia berdiri bukan sebagai nabi dalam artian untuk diikuti dan ditaati karena kita sudah punya nabi yaitu Nabi Muhammad. Beliau punya tugas khusus diturunkan oleh Allah yaitu untuk membunuh Dajjal. Karena Dajjal itu enggak ada yang bisa membunuh kecuali Nabi Isa dengan izin Allah. Dajjal itu makanya kemaki banget nih. Karena enggak mau siapa aja yang memeranginya enggak akan ada yang bisa membunuhnya. Tapi giliran tahu Nabi Isa sudah turun, Dajjal itu seperti diibaratkan seperti air garam yang meleleh di dalam air yang diaduk. Langsung lumer gitu, dia langsung mengkeret, enggak berani. Gitu. Nah, kita juga harus tahu Bapak Ibu, apa sih tugasnya Nabi Isa itu diturunkan. Nah, di hadis yang lain disebutkan bahwa walladzi nafsi biyadih. Rasulullah mengatakan walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di genggamannya, maksudnya demi Allah. La yushikanna an yanzila fikum Ibnu Maryam alaihi salam hakaman adlan. Sungguh telah dekat waktunya, niki Rasulullah sudah ngendikan pada waktu itu, sungguh telah dekat waktunya. Itu tandanya akhir zaman itu memang sebenarnya sudah dekat Bapak Ibu. Telah dekat waktunya turun Isa ibnu Maryam. Nanti akan turun Nabi Isa anaknya Maryam. Dan ini termasuk tanda kiamat kubro. Allah itu sebenarnya sudah ngatur ada tanda-tanda kiamat Bapak Ibu. Jadi enggak usah jenengan niku panik nek ana wong ngomong, ulama ngomong sesok bakal kiamat gitu. Ora usah wedi. Karena Allah niku sudah menjanjikan beberapa rentetan peristiwa gitu. Nek memang Nabi Isa turun ya itu tenanan wis cedak tenan niku. Itu pun masih ada jeda waktunya Bapak Ibu. Karena Nabi Isa niku hidup di dunia itu 40 tahun. Apa yang Rasulullah katakan, dia itu turun akan menjadi hakaman adlan. Dia akan menjadi seorang hakim yang adil. Hakim, bukan pemimpin. Benten, hakim kalih pemimpin itu. Nek pemimpinnya nanti namanya Imam Mahdi. Terus kedudukannya tinggi mana? Kalau secara struktural, presiden itu lebih tinggi dari hakim. Neng nek enten perkara, mengke presiden itu nek di hadapan hakim harus tunduk dengan keputusan hakim. Semuanya sama, tidak ada jabatan di mata hakim. Jadi nanti posisinya Nabi Isa itu bukan pemimpin, karena pemimpinnya itu Imam Mahdi. Imam Mahdi itu namanya seperti Nabi Muhammad persis, Muhammad bin Abdillah, dari suku Quraisy juga. Nah, Nabi Isa itu menjadi hakim yang adil saat itu. Setelah itu, fayaksiru as-salib. Pekerjaan beliau adalah menghancurkan salib-salib. Salib-salib yang ada akan dihancurkan. Beliau enggak terima kalau seandainya dia itu beliau disembah. Gitu loh. Dijadikan anak Tuhan, dibikin palang-palang gitu.
Nanti yang menghancurkan langsung Nabi Isa Bapak Ibu. Semua salib yang ada di dunia yang menghancurkan Nabi Isa sendiri. Jangan rasa repot-repot itu Nabi Isa dewe sing menghancurkan. Setelah menghancurkan salib-salib, apa yang dilakukan? Wayaqtulal khinzir. Babi-babi itu akan dibunuh sama Nabi Isa. Karena babi itu aslinya di syariatnya Nabi Isa pun juga haram Bapak Ibu. Homer babi. Nah ini semua orang pada makan babi. Maksudnya yang mengaku mengikuti Nabi Isa, menghalalkan. Maka babi-babi nanti akan disembelih oleh Nabi Isa. Bukan untuk dimakan gitu. Dan wayadaul jizyah. Kemudian akan menghapuskan jizyah. Jizyah niku napa? Jizyah niku kados pajak upeti. Jadi jizyah niku tanda negara non muslim tunduk terhadap negara Islam. Itu namanya jizyah. Nah itu besok dihapuskan, enggak ada jizyah. Sing ono cuman kue Islam apa ora itu tok. Karena nanti di zamannya Nabi Isa semua agama akan ditiadakan sama Allah. Semuanya akan dijadikan satu menjadi Islam. Niki mboten kajian ekstrim napa lho Bu, Bapak Ibu. Niki saya hanya membacakan hadis sahih lho niki gitu. Mungkin kalau kita merasa asing, itu tandanya kita selama ini kurang belajar mengenai agama kita sendiri. Ya ini yang diajarkan sama Allah dan Rasulnya kayak gini. Saya enggak nambahi dan enggak ngowah-ngowahi gitu. Ya kayak gini, memang kayak gini. Nek boten percaya sisok enteni wae gitu. Jadi besok itu Allah akan menghancurkan seluruh agama dan di akhir zaman hanya ada agama Islam saja. Setelah itu apa yang terjadi? Wa yafidul mal hatta la yakbaluhu ahad. Harta benda saking berkahnya, saking makmurnya pada saat itu enggak ada satu orang pun yang mau menerima sedekah. Semuanya makmur. Bahkan dikatakan bahwa nanti harimau sama rusa akan hidup berdampingan. Anak-anak akan bermain ular dan sebagainya. Karena tidak ada bahaya pada saat itu. Tidak ada yang merasa terancam. Semua kebutuhan terpenuhi. Orang itu kan menjadi ganas ketika lapar Bapak Ibu. Wong nera nggak ada yang dimakan hari ini, maka itu menjadi akar dari kejahatan. Kenapa ke orang melacur? Ya karena kondisi ekonomi. Kenapa mencuri? Ya karena ekonomi. Semua kejahatan itu biasanya karena ekonomi. Kenapa orang korupsi? Ya dia secara dohir ekonominya tercukupi, neng nafsunya tidak tercukupi. Maka pada zaman Nabi Isa besok, itu semua orang menjadi kaya. Saking kayanya sampai tidak ada yang mau menerima sedekah. Nek sakniki jenengan ora usah goleki wong wis do teko dewe-dewe. Jenengan parkir di lampu merah, mesti ada yang minta gitu. Niku masih jauh berarti tandanya hari kiamat. Walaupun nek menurut takaran Nabi Muhammad wis cedak gitu. Nek masih banyak orang yang minta-minta. Itu tandanya kiamat ya masih ada waktu. Nah ini berjalan selama 40 tahun Bapak Ibu. Selama 40 tahun. Nek usiane Dajjal niku mau 40 dino. Gitu. Nek 40 dino rasane 40 tahun. Karena siksanya luar biasa, dia itu kekejamannya luar biasa. Semua dalam 40 tahun. Dajjal niku nggih namanya Al-Masih Bapak Ibu. Jadi Al-Masihud Dajjal sama Al-Masih Isa ibnu Maryam. Isa Al-Masih sama Al-Masihud Dajjal. Kenapa sama-sama Al-Masih? Nek Al-Masih tadi, nek Nabi Isa tadi sudah disebutkan alasannya. Beliau itu mukjizatnya dengan sentuhan. Nek Dajjal kenapa disebut Al-Masih? Masaha itu sama. Menyentuh dan menjangkau. Dalam 40 hari tidak ada satu jengkal pun di bumi yang tidak dipijak oleh Dajjal. Semuanya sudah diparani Dajjal. Kecuali 2 kota, Mekah dan Madinah. Kenapa? Karena di setiap jalan-jalan di Mekah dan Madinah,
dibentengi sama para malaikat. Sehingga setiap dajjal pingin maksa masuk itu nggak bisa. Bergetar bumi itu. Hingga akhirnya dajjal wis golek liyane. Tidak berani masuk Mekah dan Madinah. Nah, usia Nabi Isa, nah ini Nabi Isa itu baru akan diwafatkan Bapak Ibu ketika sudah 40 tahun di bumi. Nah nanti di akhir-akhir sebelum kiamat, itu karena ini sudah Islam ini sudah menyebar seluruhnya. Gitu. Nanti akan Allah tiupkan angin yang berhembus secara sepoi-sepoi, angin yang hangat itu. Semua orang yang ada iman di dalam hatinya akan meninggal karena angin itu. Tinggallah orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak mau Islam. Gitu. Walaupun Islam berkuasa kan tetap keimanan nggak bisa dipaksakan Bapak Ibu. Wong saat ini Indonesia mayoritas Islam yang sholat ya paling wong pirotok. Gitu. Walaupun KTP-nya Islam, walaupun seolah-olah tunduk, nih yo nyatanya ya ora tunduk gitu. Nah besok itu semua yang beriman akan dimatikan oleh Allah dulu, baru nanti tinggal orang-orang yang bejat-bejat semua. Makanya kan yang nanti hidup di akhir zaman, yang benar-benar di akhir zaman maksudnya, yang menjelang kiamat itu generasi terburuk dari para manusia. Sampai-sampai orang berzina di pinggir jalan itu biasa. Nek saat ini mungkin cek pacaran dan sebagainya, mesra-mesraan. Besok itu berzina Bapak Ibu, udah wong loro niku melakukan asusila di pinggir jalan, tapi nggak ada yang peduli. Nek sekarang kan kita masih ada yang peduli, alhamdulillah. Yo cek ono sing gropyok dan sebagainya. Nek misal ada orang yang berduaan bukan muhrim malam hari, paling yang masih pacaran-pacaran yang di pinggir jalan itu. Walaupun itu juga warning, itu sudah tanda akhir zaman. Maka kita berlindung agar kita itu tidak hidup di akhir zaman, maksudnya yang akhir banget gitu. Karena itu tandanya itu sudah sebejat-bejat orang. Dan yang merasakan kiamat itu orang-orang yang seperti itu. Yang merasakan kepanikan, di mana unta yang hamil pun langsung brojol amarga keweden. Kondisi ini luar biasa mengerikan. Nah maka dari itu kembali lagi Bapak Ibu, kita itu harus meyakini Nabi Isa itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nabi Isa menurut kita, menurut umat Islam itu pertama bukan Tuhan, dia adalah utusan Allah. Bahkan Rasulullah mengatakan Nabi sing paling dekat dengan saya itu Nabi Isa. Karena jaraknya memang cuman kisaran 500-600 tahun saja Bapak Ibu. Kalender Hijriyah sama kalender Masehi niku kan kacake kisaran itu. Nek Masehi niku dihitung mulai lahirnya Nabi Isa, nek Hijriyah dihitung dari hijrahnya Rasulullah. Nek di dalam Masehi Rasulullah niku lahirnya kisaran 600-an tahun sekian. Berarti jarak Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu memang enggak panjang. Dibandingkan dengan jarak nabi-nabi sebelumnya itu cukup panjang. Nah, kemudian yang kedua yang perlu kita yakini adalah Nabi Isa itu adalah nabi yang belum terbunuh. Masih hidup hingga saat ini. Dan beliau diangkat oleh Allah di surga. Rohnya dan jasadnya. Ada nabi satu lagi yang diangkat Bapak Ibu. Sinten niku? Nabi Idris. Tapi beliau tidak diturunkan lagi karena diwafatkan di sana. Kapan mewafatkannya tidak ada yang tahu. Tapi yang jelas Nabi Idris perkaranya beda dengan Nabi Isa. Nek Nabi Isa diangkat dan akan diturunkan dan akan diwafatkan nanti setelah diturunkan lagi. Nek Nabi Idris diangkat dan diwafatkan di sana. Karena semua itu pasti akan meninggal pada waktunya. Kemudian yang terakhir adalah Nabi Isa. Ketika turun ke bumi, beliau tidak membawa syariat baru, tidak membawa syariat yang lama, dan beliau mengikuti syariat yang ada, yaitu syariat Islam. Tandanya napa? Nabi Isa niku seandainya turun
pada waktu itu pasti akan memeluk Islam. Dia tidak akan beribadah dengan caranya dulu, bahkan beliau ikut sholat. Beliau ikut sholat dan menjadi makmum. Nabinya saja, yang diikuti saja ketika turun di zamannya Nabi Muhammad mengikuti Nabi Muhammad. Kenapa orang-orang sekarang yang mentuhankan Nabi Isa tidak mau mengikuti syariatnya Nabi Muhammad? Padahal seluruh manusia yang lahir setelah Nabi Muhammad diutus itu hitungannya adalah umatnya Nabi Muhammad. Bukan umatnya Nabi yang lain. Jadi perlu dipahami nggih Bapak Ibu, seperti itulah kita harus mengimani Nabi Isa. Semoga bermanfaat. Enten tanya jawab mboten Bapak Ibu? Oh nggih, monggo seandainya ada yang ditanyakan. Thayyib. Berkaitan dengan ucapan selamat. Selamat Natal ya. Selamat Natal itu perlu digarisbawahi Bapak Ibu. Toleransi itu tidak hanya ditunjukkan dengan mengucapkan selamat. Hidup bertoleransi itu ya kita saling menghormati, dalam artian kita menjalankan apa yang kita yakini sesuai dengan koridor masing-masing dengan saling menghormati. Percuma ngucapke selamat yang tidak menghormati, gitu loh. Tidak tahu hak-hak tetangga dan sebagainya. Jadi sungguh kecil sekali kalau makna toleransi itu hanya diukur dari mengucapkan selamat atau tidak, gitu loh. Dia mengucapkan selamat, tapi giliran tetangganya yang non muslim itu kesusahan, dia nggak mau bantu. Ada orang yang nggak mau mengucapkan selamat, tapi dia menunaikan hak-hak tetangga, saling tolong menolong dalam urusan yang diperbolehkan. Nah maka dalam akidah kita memang nggak boleh Bapak Ibu mengucapkan selamat. Katakanlah gini, orang yang mengucapkan selamat itu artinya menyetujui hal tersebut. Niki boten pandangan kula nggih, niki pandangan para ulama nggih. Nah, orang meyakini 20 Desember itu apa? Kelahiran atau wafat atau apanya? Kalau misal meyakini kelahirannya anak Tuhan, nek jenengan mengucapkan selamat, berarti jenengan mengakui bahwa itu adalah anak Tuhan. Itu enggak boleh dalam akidah kita Bapak Ibu. Enggak boleh. Kalau meyakini itu wafatnya, maka kita juga enggak boleh meyakini Nabi Isa itu wafat. Gitu. Kalau itu misalkan apanya itu. Oh, tapi mohon maaf, saya pernah membaca ulasan para kristolog itu sebenarnya Nabi Isa itu lahirnya juga bukan tanggal 25 Desember juga gitu loh. Masih ada perbedaan pendapat di situ. Gitu. Bahkan aslinya 25 Desember itu perayaan Raja Matahari atau apa dulu itu. Kalau penjelasan dari kristolog, saya pernah dengarkan Bu Dewi Purnamasari, beliau kan kristolog Solo gitu, sing mudeng gitu. Nah, itu menurut kata beliau sebagai mantan aktivis gereja, itu 25 Desember itu bukan hari kelahirannya Nabi Isa. Ya wallahu ta'ala a'lam, terlepas dari itu semua, tunjukkan toleransi itu bukan dengan mengucapkan selamat saja. Tapi ya benar-benar real hidup berdampingan dengan saling menghormati. Jadi kita menghormati mereka dengan cara tidak mengganggu mereka. Itu aja Bapak Ibu. Wis dijarni mawon, mboten usah ganggu. Karena itu bentuk toleransi yang paling baik seperti itu. Kan kita nggak boleh memerangi orang yang tidak memerangi Islam, itu nggak boleh juga. Karena mereka punya hak tetangga.
hak hidup di sekeliling kita yang harus kita temui, harus kita tunaikan. Ya tolong menolong dan sebagainya. Nek misal butuh bantuan, ya kita bantu. Tapi jangan saling memaksakan, gitu loh. Mentang-mentang nggak mau mengucapkan selamat terus dianggap nggak toleransi, gitu. Enggak, toleransi itu maknanya lebih dari itu, gitu loh. Nggak sekedar hanya dengan mengucapkan selamat, gitu loh. Makanya dalile lho aku nek Idul Fitri ngucapke selamat kowe mosok Natal ra gelem gitu. Biasanya kan gitu ge. Ya silahkan aja wong kita juga gak minta misal diucapi selamat atau enggak kita ya enggak minta kan gitu. Nek di agamamu boleh ya silahkan gitu. Nek enggak boleh ya jangan dilakukan gitu. Wong kita juga enggak minta gitu. Terus mungkin nek mereka sholat jenengan ke gereja juga gitu, sholat di gereja. Kan nggak kayak gitu beragama itu Bapak Ibu. Oh ngaku wae yo gelem sholat ning masjidmu, sok kowe ra gelem sholat ning gerejaku gitu misalkan, nek pakai kias kayak gitu. Nah niku nanti porak-poranda agama ini kalau nggak kita nggak punya prinsip yang benar gitu. Ya dipahamkan pelan-pelan gitu. Nek perlu ya kita minta maaf, nek memang harus seperti itu. Ya mohon maaf kita nggak mengucapkan selamat gitu. Tapi bukan berarti kita nggak bisa hidup bersama gitu loh. Jadi ngoten nggih. Ya. Karena gini Bapak Ibu, kita jangan sampai beragama itu karena pekewuh, itu nggak boleh. Itu. Beragama karena pekewuh itu tidak boleh. Pekewuh itu bisa menghancurkan kebenaran. Gitu. Pekewuh niku bisa menghancurkan kebenaran. Mungkin jenengan keluargane enten sing gawe sajen, gawe apa, terus pekewuh ra gelem ngilikne gitu. Itu pekewuh yang nggak benar kayak gitu. Agama kalau sudah ada rasa pekewuh itu sudah menjadikan perasaan sebagai sesuatu yang diletakkan di atas akal, itu nggak boleh. Gitu. Jadi akal dan perasaan itu harus diletakkan di bawah keimanan. Gitu. Ya ini Allah nggak, para ulama mengatakan tidak ya wis jangan gitu. Nggih ngoten nggih Pak nggih, mungkin itu saja dari saya. Ada lagi? Nggih monggo Pak.
Tayyib, yang pertama mengenai terpecahnya Hawariyun menjadi 3 golongan ya. Nah itu sebenarnya ya memang mereka Hawari itu para orang-orang yang berislam dan beriman kepada Nabi Isa dengan benar. Gitu. Mengikuti ajarannya Nabi Isa dan mereka itu mengikuti Nabi Isa dengan ajaran yang lurus. Ada 11 orang, 12 orang itu. Yang disebutkan dibagi menjadi 3 tadi itu generasi setelahnya dari orang-orang itu. Karena Nabi Isa mengatakan sebelum diangkat itu, ini berdasarkan tafsir Ibnu Katsir ya. Jadi ini berdasarkan apa yang saya pelajari di tafsir Ibnu Katsir. Jadi Nabi Isa mengatakan nanti setelah saya pergi, nanti di antara kalian ini, generasi setelah kalian, nanti ada yang tersesat, ada yang akan murtad atau kufur tanpa mereka ketahui setelah setelah beriman kepada saya. Maksudnya ada beberapa orang yang sudah beriman dengan bagus tapi ternyata melenceng dan kembali menjadi murtad. Maka disebutkan 3 tadi. Yang saat itu ya semuanya muslim gitu. Walaupun memang ada yang mengatakan ada pengkhianatnya satu gitu ya. Itu semua banyak sumber-sumbernya kita kumpulkan saja dan diakomodir. Nah, adapun yang tadi saya sebutkan ada yang menganggap sebagai Nabi Isa sebagai Allah, ada yang menganggap anak Allah dan ada yang menganggap Nabi Isa itu utusan Allah, itu adalah generasi setelahnya. Dan generasi yang punah pertama itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad itu yang justru yang menganggap Nabi Isa sebagai utusan Allah. Tapi masih ada kayak saudara pendeta Buhairah ketika Nabi Muhammad hijrah itu kan ketemu pendeta itu kan. Nah itu masih meyakini Isa itu adalah Rasulullah. Masih nek dalam istilah Islam itu ajarannya agama Hanif gitu, Hanifiyah, masih lurus. Termasuk pendeta pamannya Khadijah ketika Rasulullah pertama kali mendapat wahyu, itu kan sama Khadijah diantar ke pamannya yang pendeta. Itu kan yang dikatakan pertama kali itu sesungguhnya yang turun ke kamu itu adalah yang turun kepada Namus, yang turun kepada Isa, sama malaikat Jibril gitu. Nah ini berarti dia masih beriman dengan ajaran yang lurus. Nah, dan itu sangat sedikit sekali karena semuanya sudah menganggap Isa itu kalau enggak Allah ya anak Allah, Tuhan atau anak Tuhan. Nah, itu jadi maksudnya itu generasi setelah keturunannya Hawariyin. Jadi yang menjadi 3 itu adalah pengikut Nabi Isa setelah Nabi Isa diangkat. Nah, itu nggih, bisa dipahami nggih. Bukan terbatas ke 11 orang itu terus terpecah menjadi 3, tidak. Tapi itu setelah berlalunya waktu. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua tadi mengenai adanya manuskrip-manuskrip Injil yang sesuai dengan ajaran kita. Memang kita harus mengimani Injil itu adalah kitab yang turun dari langit. Walaupun Allah itu mengatakan bahwa ada banyak penyimpangan di sana. Maka kita nggak bisa mengatakan Injil sekarang itu bukan kitab Allah, nggak bisa. Ada beberapa persen di dalam Injil yang sesuai dengan ajaran kita. Yang itu masih murni, yang benar. Gitu. Adapun penyimpangannya, perubahan-perubahannya, revisinya itu yang tidak kita akui sebagai bagian dari kitab Allah. Maka jangan heran kalau nanti ada irisan atau ada kesamaan antara apa yang ada di dalam manuskrip Injil lama dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena sumbernya satu yaitu Allah. Maka semua kitab yang turun sebelum Al-Quran itu disebut kitab samawi, agama samawi. Ada Zabur, Taurat, Injil, Suhuf. Dan yang dijamin oleh Allah terjaga sampai hari kiamat cuma satu di antara banyak kitab tadi, yaitu Al-Quran. Jenengan moco salah sak ayat mawon, sak kata saja di akhir zaman nanti, misal baca yang harusnya arjulakum kok jadi arjulikum, itu mesti dong ngerti gitu loh. Karena itu keliru. Jadi penyimpangan harokat saja dari Al-Quran itu aja diketahui. Dulu pernah ada nyetak Al-Quran itu diselewengkan. Satu kata saja. Dan itu diketahui, akhirnya dibakar sak kapal niku.
biar tidak tersebar Al-Quran yang salah itu. Nah, maka inilah mukjizat Al-Quran, satu-satunya kitab yang akan tetap terjaga sampai hari kiamat. Dan apa yang ada di Al-Quran mesti benar. Nek beda sama kitab-kitab sebelumnya, maka sing dirubah itu kitab yang sebelumnya. Nek sama, berarti ya memang sama. Dalam artian itu ayat yang benar. Ngoten nggih Bapak nggih. Jadi semua kitab itu mesti ada irisan dengan Al-Quran karena sumbernya satu. Gitu. Nek kitab yang lain mungkin nggak ada. Maksudnya kalau kitab-kitab yang bukan samawi kan ada. Kitab yang non samawi. Kayak Weda, Tripitaka dan sebagainya itu kan bukan kitab samawi. Jadi kita ya nggak tahu isinya apa, mesti beda jauh dengan ajaran kita karena beda sumbernya. Nggih. Ngoten nggih. Saya rasa nek ada pertanyaan lebih nanti secara ini aja, secara pribadi. Sampun jam sak menten nggih wis bablas kathah niki engko selak adem manune niku. Maami. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan ke pembawa acara. Syukron, jazakallahu khair, Agam Ustadz Supriyadi. Sangat menarik, mudah-mudahan ini semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo nanti kita lanjut dengan sholat Isyraq, lanjut dengan sarapan. Akhirnya billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.